Hai semuanya, ngomongin soal pembunuh berantai, pasti yang kebayang di kepala kita tuh langsung film-film thriller, berita kriminal yang bikin bulu kuduk berdiri, atau mungkin cerita-cerita urban legend yang suka jadi bahan obrolan pas nongkrong malam-malam. Padahal, kalau dipikir-pikir, di balik semua sensasi dan ketakutan yang sering diangkat media, ada sisi psikologis yang jauh lebih rumit dan menarik buat dibahas. Kadang, kita suka lupa kalau pelaku kejahatan itu juga manusia, punya masa lalu, punya cerita, dan punya alasan meskipun alasan itu kadang nggak masuk akal di mata kebanyakan orang. Banyak orang mikir, pembunuh berantai itu pasti orang gila, psikopat, atau nggak punya hati. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Ada banyak faktor yang membentuk seseorang sampai akhirnya bisa jadi pelaku kejahatan kejam kayak gitu. Misalnya aja, pengalaman masa kecil yang kelam, lingkungan yang keras, atau bahkan gangguan mental yang nggak pernah ditangani dengan benar. Kadang, mereka ini tumbuh di keluarga yang nggak harmonis, sering jadi korban kekerasan, atau malah nggak pernah ngerasain kasih sayang yang cukup dari orang-orang terdekatnya. Kalau kita bayangin hidup kayak gitu pasti berat banget ya. Tapi, tentu aja nggak semua orang yang punya masa lalu kelam bakal jadi pembunuh berantai. Banyak juga kok yang justru jadi pribadi kuat karena berhasil melewati masa-masa sulit. Nah, disinilah menariknya psikologi manusia. Nggak ada rumus pasti yang bisa menjelaskan kenapa seseorang bisa berubah jadi monster, sementara yang lain tetap bisa jadi manusia baik-baik. Kadang, perbedaan tipis antara dua orang dengan pengalaman hidup hampir sama bisa menghasilkan dua jalan hidup yang sangat berbeda. Kalau kita mau mikir lebih dalam, otak manusia itu sebenarnya punya mekanisme pertahanan yang unik. Ada yang bisa mengelola trauma dengan baik, ada juga yang malah jadi hancur dan mencari pelampiasan dengan cara-cara yang ekstrim. Pembunuh berantai biasanya punya masalah besar di bagian otak yang mengatur emosi dan empati. Mereka bisa aja nggak ngerasa bersalah sama sekali setelah melakukan kejahatan, atau malah ngerasa puas dan ketagihan. Nah, disinilah letak bahayanya, karena mereka nggak punya rem buat nahan dorongan negatif dalam diri mereka. Tapi, kalau kita lihat dari sisi lain, kadang-kadang mereka juga sadar kalau yang mereka lakuin itu salah. Ada yang bahkan berusaha melawan dorongan itu, tapi gagal. Pada akhirnya, mereka terjebak dalam lingkaran setan yang susah banget diputus. Makanya, gak sedikit dari mereka yang akhirnya ketangkep bukan karena nyerah, tapi karena udah gak bisa lagi ngontrol diri sendiri. Kalau dipikir-pikir, ini kayak perang batin yang gak pernah selesai. Media sering banget ngegambarin pembunuh berantai sebagai sosok yang cerdas, licik, dan susah ditebak. Memang, beberapa kasus menunjukkan kalau mereka punya kecerdasan di atas rata-rata, terutama dalam hal manipulasi dan perencanaan. Tapi, nggak semuanya kayak gitu. Banyak juga yang sebenarnya cuma ikut arus dorongan dalam diri tanpa mikir panjang. Jadi, mitos soal pembunuh berantai yang selalu jenius itu sebenarnya terlalu dilebih-lebihkan. Yang bikin menarik, mereka biasanya punya pola atau ritual tertentu dalam melakukan kejahatan. Ada yang selalu milih korban dengan ciri-ciri khusus, ada juga yang ngelakuin tindakan kejam dengan cara yang sama, berulang-ulang. Pola ini biasanya berkaitan sama kebutuhan psikologis mereka, entah buat ngerasa berkuasa, ngerasa diakui, atau sekadar pelampiasan emosi yang udah lama dipendam. Kalau kita mau jujur, manusia memang punya kecenderungan buat cari cara supaya bisa ngerasa cukup. Cuma bedanya, pembunuh berantai ini caranya udah kelewat batas. Kadang, kita juga suka mikir, kenapa sih mereka nggak nyari bantuan aja? Kenapa nggak cerita ke orang terdekat atau ke profesional? Jawabannya, nggak semudah itu. Banyak dari mereka yang tumbuh dalam lingkungan yang nggak mendukung buat cerita soal masalah mental. Ada juga yang malah takut dianggap aneh atau dijauhi kalau ketahuan punya pikiran-pikiran gelap. Akhirnya, mereka milih buat nutupin semuanya dan ngelampiasin lewat cara yang salah. Ini jadi pelajaran juga buat kita
betapa pentingnya lingkungan yang suportif dan terbuka soal kesehatan mental. Ngomongin soal pencegahan, sebenarnya kita semua punya peran. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai lingkungan sosial, semua bisa jadi tempat buat deteksi dini kalau ada tanda-tanda gangguan psikologis. Nggak harus nunggu parah dulu baru bertindak. Kadang, cukup dengan dengerin curhatan temen atau saudara yang lagi down aja, udah bisa jadi langkah awal yang besar. Jangan remehkan kekuatan empati dan kepedulian. Terus, kalau ngomongin soal logika, sebenarnya apa sih yang bikin seseorang bisa kehilangan empati dan jadi tegas sama orang lain? Jawabannya bisa macam-macam. Ada yang karena faktor genetik, ada juga yang karena pengalaman hidup. Otak manusia itu kayak mesin yang rumit, dan kadang ada bagian yang enggak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau bagian otak yang ngatur rasa takut atau rasa bersalah enggak bekerja, ya wajar aja kalau seseorang bisa ngelakuin hal-hal yang di luar nalar. Tapi, balik lagi, ini bukan berarti kita harus takut sama semua orang yang punya masalah mental. Kebanyakan orang dengan gangguan psikologis nggak bakal jadi pelaku kejahatan. Justru, mereka lebih butuh dukungan dan pemahaman. Yang bahaya itu kalau masalahnya diabaikan terus-menerus sampai akhirnya meledak dalam bentuk perilaku ekstrem. Kalau kalian lihat di berita, kadang ada kasus pembunuh berantai yang baru ketahuan setelah bertahun-tahun. Ini nunjukin kalau mereka pinter banget nutupin jejak dan beradaptasi sama lingkungan. Tapi, lama-lama, pola mereka bakal kebaca juga. Polisi dan ahli forensik biasanya ngelacak dari pola korban, lokasi kejadian, sampai kebiasaan pelaku. Dari situ, bisa ketahuan motif dan cara berpikir mereka. Jadi, ilmu psikologi forensik itu penting banget buat bantu ngungkap kasus-kasus kayak gini. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih kalian mikir gimana rasanya hidup dengan pikiran kayak pembunuh berantai? Pasti berat banget kan? Mereka hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan rasa bersalah yang terus menghantui. Meskipun nggak semua dari mereka ngerasa bersalah, tapi ada juga yang sebenarnya pengen berhenti, tapi nggak bisa. Ini nunjukin kalau manusia itu makhluk yang kompleks, dan nggak semua hal bisa dijelaskan cuman lewat hitam putih. Akhirnya, yang bisa kita ambil dari pembahasan soal profil psikologis pembunuh berantai ini adalah pentingnya memahami manusia dari segala sisi. Jangan gampang ngejudge atau menilai orang cuman dari luarnya aja. Kadang, ada luka batin yang nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa besar. Dan yang paling penting, jangan pernah anggap remeh masalah kesehatan mental. Kalau ada teman atau keluarga yang butuh bantuan, jangan ragu buat dengerin atau ngajak ngobrol. Siapa tahu, itu bisa jadi penyelamat buat mereka. Jadi, kalau suatu hari kalian nemu cerita atau berita tentang pembunuh berantai, coba deh lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Bukan cuma serem-sereman atau sensasi, tapi juga pelajaran tentang betapa pentingnya empati, kepedulian, dan pemahaman terhadap sesama manusia. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cerita, dan kita nggak pernah tahu seberapa besar pengaruh lingkungan, pengalaman, dan kesehatan mental dalam membentuk kepribadian seseorang.